بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat memaksimalkan melaksanakan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini
Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita masih terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan terkait dengan sunnah khutbah pada hari Jumat. Kemudian setelahnya Jumat itu dapat dikatakan didapatkan oleh seseorang dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat itu. Maka kita akan melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Di sini dikatakan al-mas'alatuts tsaminah, pembahasan yang ke-8, fi nafilatil jum'ah, salat sunnah yang terkait dengan salat Jumat. Ada tidak salat sunnah yang terkait nafilah, salat sunnah yang terkait dengan salat Jumat? Dalam kitab ini dikatakan laisa li salatil jum'ah sunnatun qablaha. Jadi salat Jumat itu tidak punya sunnah qabliyah. Jadi sebelum salat Jumat itu tidak ada salat sunnah khusus seperti salat subuh, seperti salat duhur, ya, yang memang dijelaskan secara khusus bahwa salat-salat tersebut itu memiliki salat sunnah qabliyah. Jadi salat Jumat itu tidak mempunyai salat sunnah qabliyah. Walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqah qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Tetapi bagi orang yang ingin melaksanakan salat sunnah sebelumnya dengan niat salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Kita sudah jelaskan. Salat sunnah itu kan terbagi 2. Ada salat sunnah yang muqayyadah, yang terikat. Baik terikat dengan waktu atau terikat dengan sebab. Ya, terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Itu namanya salat sunnah muqayyadah. Ya. Nah, ada salat sunnah mutlaqah yang tidak terikat. Tidak terikat dengan sebab tertentu dan tidak terikat dengan waktu tertentu. Nah, jadi walakin man shalla qablaha nafilatan mutlaqa qabla dukhuli waqtiha, tetapi bagi orang yang ingin melaksanakan salat sunnah mutlak sebelum masuk waktu salat Jumat, fala ba'sa bihi, maka itu dibenarkan, tidak ada masalah. Ya, jadi boleh seseorang itu melaksanakan salat sunnah mutlak sebelum datangnya khatib, ya, masuknya khatib untuk menyampaikan khutbah Jumat. Bahkan memperbanyak salat sunnah mutlak. Dalilnya apa? Litarghibin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memotivasi, memberikan motivasi terkait dengan melaksanakan salat sebelum khatib naik ke mimbar. Kama fi hadis Salman al-madhi qabla qalil, sebagaimana dalam hadis Salman yang sudah pernah disebutkan qabla qalil, ya, sebelum pembahasan ini, ya. Dalam hadis itu dikatakan maniktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ya, summa raha, kemudian dia mendatangi tempat pelaksanaan sholat Jumat, falam yufarriq baina tsnaini, dan dia tidak memisahkan antara 2 orang. Ya, ini sudah kita jelaskan. Di antara amalan-amalan yang tidak boleh kita lakukan pada saat kita mendatangi sholat Jumat itu adalah at-tafriqu baina itsnain, memisahkan antara 2 orang yang duduk berdekatan. Nah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yufarriq baina itsnaini fa shalla ma kutiba lahu, dan dia setelah itu, ya, salat apa yang dicatatkan untuknya. Maksudnya berapapun, ya, fa shalla ma
kutiba lahu. Kemudian dia sholat, melaksanakan sholat sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dibolehkan seseorang itu untuk melakukan sholat sunnah mutlak sebelum pelaksanaan ibadah Jumat. Wali fi'lis sahabati radhiyallahu anhum, dan itulah perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali afdaliyati salatin nafilah, dan secara khusus karena keutamaan sholat sunnah. Jadi memang ada namanya sholat nafilah. Nafilah yang sifatnya mutlak. Kita ingin mengisi waktu-waktu kosong kita, boleh kita isi dengan melakukan sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Tidak terikat dengan sebab, tidak terikat dengan waktu. Makanya para jamaah sekalian, kenapa ada waktu-waktu dilarang kita untuk sholat? Kenapa dilarang waktu? Ada waktu-waktu yang mana di waktu itu kita dilarang sholat. Karena memang sejak dahulu ada orang-orang yang memang perbuatan sunnah yang paling dia senangi itu adalah sholat. Jadi di mana-mana mereka sholat. Setiap ada kesempatan mereka sholat. Niatnya apa? Sholat sunnah mutlak. Maka dikatakan kepadanya, boleh kalian melaksanakan sholat sunnah mutlak, tapi ini waktu-waktu di mana kalian tidak boleh melakukan sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Nah, termasuk di antara sholat sunnah mutlak itu adalah ya sholat sambil kita menunggu ya masuknya waktu Jumat. Ya. Wala yunkaru alaihi idza tarak. Ya. Dan kalaupun ada orang yang tidak melakukan itu, maka tidak boleh diingkari. Ya, tidak boleh diingkari karena ini sifatnya anjuran, apalagi sholat sunnahnya sifatnya mutlak. Ya. Kenapa? Li'anna sunnata ratibah takunu ba'dal jum'ah. Karena sunnahnya yang terkait dengan sholat Jumat itu ada pada sholat ba'diyah. Ada pada sholat sunnah ba'diyah. Jadi setelah Jumat baru ada ratibahnya. Ada sholat sunnah. Jelas ya? Nah, berapa rakaat? Ya, sholat sunnah setelah Jumat. Sunnahnya birak'ataini au arba'i raka'atin au sitti raka'at. Dalam sebagian riwayat dikatakan sunnahnya setelah Jumat itu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat bahkan. Ya. Jadi berapa sholat sunnah setelah sholat Jumat? Ya. Sebagian riwayat menunjukkan 2 rakaat, sebagian riwayat menunjukkan 4 rakaat, sebagian riwayat menunjukkan 6 rakaat. Ya. Dalilnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kana yusalli ba'dal jumu'ati raka'atain. Rasulullah senantiasa atau terbiasa melaksanakan setelah sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaat. Wa qala, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ata, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai melaksanakan salat Jumat, fal yusalli ba'daha 4 rakaat, maka hendaklah dia melaksanakan setelah itu berapa rakaat sholat sunnah? 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi tadi Nabi SAW melakukan berapa? 2 rakaat. Kemudian ini perintah atau anjuran dari Nabi SAW bahwa setelah sholat Jumat maka seseorang itu boleh atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah berapa? 4 rakaat. 4 rakaat ini maksudnya baik dengan 2 kali salam atau dengan 1 kali salam. Ya, 4 rakaat. Wa fi riwayatin, ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, dalam riwayat Muslim juga,
Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah. Jadi ini perintah. Barang siapa di antara kalian melaksanakan sholat setelah Jumat. Maksudnya ada anjuran khusus dari Nabi bahwa setelah sholat Jumat ada sholat. Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah. Barang siapa di antara kalian melaksanakan sholat setelah sholat Jumat, fal yusalli arba'an. Maka hendaklah dia melaksanakan sholat 4 rakaat. 4 rakaat. Amma sit, adapun yang 6 rakaat, ya, jadi ini riwayat yang ketiga. Jadi bukan 4 rakaat, tapi berapa? 6 rakaat. Maka apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ah sittan. Ya, dalam riwayat ya dikatakan ya diriwayatkan dari Abu Daud radhiyallahu an, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut sahabat Ibnu Umar kana yusalli ba'dal jum'ati sittan, itu pernah melakukan sholat setelah sholat Jumat berapa rakaat? Sittan itu 6 rakaat, ya, 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, diperkuat oleh sahabat Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar juga melaksanakan 6 rakaat setelah sholat Jumat. Maka ini memperkuat riwayat yang mengatakan bahwa sunnahnya setelah sholat Jumat itu berapa? 6 rakaat. Nah, jadi para jamaah sekalian, kalau ada riwayat-riwayat yang seperti ini, maka ya pertama boleh memilih. Ya, karena semuanya diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh memilih, ya. Dan boleh juga sekali-sekali kita 2 rakaat, sekali-sekali 4 rakaat, dan boleh juga sampai 6 rakaat. Jelas, ya? Nah, jadi semua riwayat ini mengatakan bolehnya 2 rakaat, 4 rakaat, dan 6 rakaat. Fatabayyana min dzalik anna aqalla ratiba ba'dal jum'ati raka'atan. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa paling minimal setelah Jumat itu kita sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Dan yang paling banyak wa aktsaruha sit, ya, dan paling banyak maksimal itu 6 rakaat. Ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, beliau memisahkan, ya, penjelasan tentang 6 rakaat itu bagaimana itu, ya. Nah, beliau mengatakan anna ratiba in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an, bahwasanya salat sunnah setelah Jumat, ratibah setelah Jumat itu kalau dilaksanakan di masjid sulliyat arba'an, maka disunnahkan untuk dilakukan 4 rakaat. Jadi kalau kita sholat sunnahnya di mana? Di masjid, maka berapa rakaat? 4 rakaat. Wa in sulliyat fil baiti sulliyat raka'ataini. Tapi kalau dilakukan di rumah, maka sholat sunnahnya berapa? 2 rakaat. Nah, ini penjelasan ya, dibedakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan tempat di mana kita sholat, ya, di mana kita sholat. Nah, tentunya penjelasan ini menggabungkan riwayat-riwayat yang ada, ya. Jadi kenapa ada 2 rakaat? Itu kata Syekhul Islam kalau Rasulullah sholat di mana? Di rumah. Sementara 4 rakaat itu jelas dalam perintah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Syekhul Islam melihatnya itu kalau dilakukan di mana? Di masjid. Nah, ini pembahasan yang ke-8. Al-mas'alatut tasi'ah, pembahasan yang ke-9. Kaifiyatu sholatil jum'ah, tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Sholatul jum'ati raka'atan. Sholat Jumat itu 2 rakaat. Yujharu fihim bil qiraah.
Ya, jadi tata cara pelaksanaannya dengan dijaharkan. 2 rakaat itu dijaharkan. Ya, qiraah. Ya, bacaan dalam salat itu dijaharkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan hal itu. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi, dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada sunnahnya. Jadi satu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu minimal menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dzalik, dan ini diijma'kan bahkan oleh para ulama bahwa salat salat Jumat itu 2 rakaat dan dua-duanya itu dijaharkan bacaannya. Wa yusannu an yaqra'a fi rak'atil ula bi suratil Jumu'ah ba'dal Fatihah. Dan disunnahkan pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Al-Jumu'ah. Wa fi tsaniyah bi suratil Munafiqun, dan pada rakaat yang kedua disunnahkan untuk membaca surah Al-Munafiqun. Ya. Nah, kemudian au yaqra'u fil ula bi suratil A'la, atau yang kedua sunnahnya itu pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua itu disunnahkan wa fis tsaniyah bi suratil Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, ya, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang terakhir adalah pembahasan yang ke-10 tentang sunnah-sunnah Jumat. Tapi ternyata di dalam kitab ini tidak dijelaskan sholat Jumat itu sah dengan berapa orang. Nanti berapa orang yang hadir di masjid baru dikatakan sholat Jumat itu sah. Sebagian kita dapatkan di sebagian masjid itu tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena menganggap bahwa jumlah orangnya itu tidak cukup. Nah, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan masalah ini. Sebagian berpendapat, dan itu pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa jumlah yang mu'tabar, jumlah yang dijadikan patokan untuk sholat Jumat itu berapa orang? 40 orang. Ya, jadi 40 orang. Jadi kalau nanti kalau masih 20, 30 itu tidak boleh sholat Jumat karena jumlahnya belum terpenuhi. Nanti berapa baru bisa? 40. Terlepas perbedaan di antara mereka, apakah semuanya itu harus orang yang wajib hadir Jumat. Ya, sebagian dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat. Jadi kalau 40, satu diantaranya itu anak kecil, nah itu tidak wajib itu. Itu belum cukup, itu masih dihitung 39. Atau satu diantaranya itu musafir, itu masih dihitung berapa? 39, belum genap 40. Nah, itu yang masyhur, ya, dari dua mazhab ini yang mengatakan bahwa jumlah orang yang harus hadir, yang dijadikan patokan dibolehkannya sholat Jumat atau disyariatkannya sholat Jumat itu sampai 40 orang. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, yang masyhur dalam mazhab Malikiyah itu 12 orang. 12 orang. Kemudian ini yang masyhur ya, 4 pendapat. Kemudian ada yang mengatakan 3 orang tidak termasuk imam. 3 orang tidak termasuk imam. Jadi berapa orang? Berapa orang? 4 orang. 3 orang termasuk dengan imam. Ya, termasuk dengan imam. Ada yang mengatakan tidak. Ya. Pendapat yang berikutnya mengatakan 3 orang, ya, tidak termasuk dengan imam, dan ada yang mengatakan meskipun 2 orang, 1 imam, 1 yang mendengarkan khutbah. Ya. Jadi ada beberapa pendapat terkait dengan masalah ini. Yang benar adalah
wallahu alam yang paling dekat bahwa ya meskipun ini saya katakan atau seperti yang dikatakan oleh para ulama masalah khilafiyah, tetapi yang paling al-aqrab, yang paling dekat bahwa sholat Jumat itu dibolehkan meskipun dengan tiga orang. Karena pertama tidak ada dalil yang menjelaskan tentang jumlah angka tertentu yang harus terpenuhi terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Ini perlu kita jelaskan bahwa yang dimaksud di sini bukan untuk memudah-mudahkan sholat Jumat. Maksudnya seperti ini ya, ada orang di satu kantor, dia malas ke masjid. Ngapain kita ke masjid? Banyak orang, apalagi kalau masjidnya tidak pakai AC. Kita sholat di kantor aja enak, kan ada AC-nya. Kan kita sudah 3 orang. Udah, kita sholat di kantor. Itu bukan begitu maksudnya. Maksudnya, kalau di kampung itu tidak ada laki-laki kecuali 3 orang. Boleh tak sholat Jumat mereka? Itu yang kita maksud. Ya, bukan kita mengadakan sholat Jumat sendiri dengan berdasarkan jumlah itu tadi. Ya. Kecuali antara satu tempat dengan tempat yang lain berjauhan. Ya, kalau kita mau ke masjid itu akan berat atau menyulitkan. Ya, maka boleh di tempat itu mereka melakukan Jumat sendiri. Ya, meskipun hanya dengan jumlah yang terbatas. Maka yang paling kuat wallahu alam atau yang paling dekat ya bahwa meskipun dengan 3 orang ya, termasuk imam di dalamnya, khatib di dalamnya. Kalau kita katakan imam maksudnya khatib ya, maka itu sudah boleh. Kenapa? Karena ya tidak ada batasan dalam syariat, dan kata jum'ah atau jamaah dalam Islam itu dikenal dengan atau diketahui bahwa dikatakan jamaah kalau sudah tiga orang. Ya, kalau 3 orang disebut dia jamaah. Ya, kalau dia 3 orang, meskipun dalam sebagian dikatakan 2 orang pun sudah dikatakan jamaah, tapi kebanyakannya itu dikategorikan dengan atau ditetapkan dengan 3 orang. Maka dengan sebab itu ini pendapat yang lebih dekat terkait dengan jumlah yang dijadikan patokan untuk sholat Jumat. Nah, kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, apa saja yang disunnahkan? Al-mas'alatul asyirah fi sunanil Jum'ah. Pada hari Jumat apa saja sunnah-sunnahnya? Yang pertama, yusannut tabkir ila salati lil husuli alal ajril kabir. Disunnahkan bagi kita untuk bersegera mendatangi sholat Jumat untuk mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Ya. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah, "Man iktasala yaumal jum'ah ghaslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi janabah. Ya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah. Ya. Seperti ya, bukan dia harus junub dulu baru mandi, tidak. Maksudnya seperti dia mandi janabah. Summa raha fi sa'atil ula. Kemudian dia pergi ke masjid pada saat yang pertama, pada periode yang pertama. Faka'annama qarraba badanah. Maka orang itu seperti menyembelih seekor unta. Badanah, unta. Wa man ra'aha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang pada periode yang kedua, pada saat yang kedua, termin waktu yang kedua, maka dia seperti menyembelih seekor sapi, baqarah. Wa man ra'aha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Siapa yang datang mendatangi Jumat pada periode atau termin yang ketiga, saat yang ketiga, maka seperti dia menyembelih seekor kambing jantan bertanduk. Ya, kambing jantan yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah. Siapa yang datang pada periode atau waktu yang keempat, masa yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, maka seperti dia menyembelih
seekor ayam dajajah. Ya. Wa man raha fis sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Barang siapa yang datang pada waktu yang kelima atau termin yang kelima, ini yang paling terakhir, maka seperti dia bersedekah atau bukan berkurban ya, bersedekah dengan sebutir telur. Ya, sebutir telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar, maksudnya imam yang dimaksud di sini siapa? Khatib. Ya, fa idza kharajal imam, kalau imam khatib sudah keluar, hadaratil malaikah, maka malaikat sudah hadir, yastami'una dzikr, mereka akan mendengarkan termin yang pertama, termin yang kedua. Ya, tidak ada waktu yang telah ditetapkan dalam syariat, tetapi tentunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan waktu tiap masing-masing tempat. Jadi ya memang paling awal itu ya paling utama. Ya, paling awal paling utama. Nah, kalau melihat kondisi kaum muslimin hari ini, kebanyakannya suka yang paling ya sukanya bersedekah telur. Ya. Atau bahkan sebagian tidak dapat sama sekali. Ya, Allahul musta'an. Padahal Rasulullah SAW mengatakan yang datang pada saat yang pertama itu seperti qarraba badana, menyembelih seekor unta. Ya, ini termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan saat ini. Ya, orang sengaja memilih untuk apa? Ya, memperlambat untuk datang, belum pidato, belum khatibnya belum mulai. Ya, ada bahkan nanti ya khatibnya mau selesai khutbah yang pertama baru datang. Atau bahkan nanti khutbah yang kedua baru datang. Allahu musta'an. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal wa bakkara wabtakar kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Luar biasa. Barang siapa man ghassala yaumal jum'ah. Nah, ini diperselisihkan maknanya atau ada beberapa makna. Man ghassala yaumal jum'ah. Makna yang paling tepat wallahu alam setelah saya membaca dan mengkajinya, man ghassala yaumal jum'ah artinya dia betul-betul mandi dalam keadaan yang terbaik. Sebagian menafsirkan man ghassala yaumal jum'ah, siapa yang menyebabkan istrinya juga ikut mandi. Artinya apa? Ya kan pernah ada viral itu, sunnahnya pada hari Jumat itu apa? Melakukan hubungan suami istri. Itu salah satu pendapat. Tapi yang kuat wallahu alam, man ghassala yaumal jum'ati waqtasal, maksudnya dia benar-benar mandi. Bukan mandi asal-asalan. Ya. Nah, meskipun juga ada yang mengatakan man ghassala artinya dia menyebabkan orang lain mandi. Siapa yang dimaksud orang lain di situ? Istri. Tapi ini kan tidak akan didapatkan kalau dia belum beristri. Bagaimana dia mau mandikan orang lain kalau belum beristri? Mandikan anaknya. Ya. Nah, jadi wallahu alam yang paling dekat maknanya di sini, ini waktu viral itu sengaja saya cari apa sih maknanya man ghassala yaumal jum'ah, karena yang viralnya adalah siapa yang menyebabkan orang lain mandi, maksudnya istrinya, ya. Artinya pada saat itu dia mandikan orang lain, menyebabkan orang lain mandi. Tapi yang dimaksud di sini ternyata betul-betul mandi. Dia perhatikan betul sunnah-sunnahnya pada saat dia mandi. Nah, kemudian wabakkara wabtakar, dia bersegera dan betul-betul bersegera. Ya, datang ke masjid. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanati siyamiha wa qiyamiha. Setiap langkah yang dia langkahkan itu seperti dia berpuasa dan qiyamul lail selama 1 tahun. Nah, ini diantara keutamaan. Ini hadis Bukhari dan bukan hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, ya, dan dihasankan oleh para ulama riwayat ini. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah bersegera untuk datang ke masjid pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa yusannul iktisal fi yaumiha. Sudah kita jelaskan tadi, disunnahkan untuk mandi pada hari Jumat. Dalilnya apa? Hadis Abi Hurairah yang kita sudah sebutkan tadi. Maghriktasala yaumal jum'ati ghaslal janabah. Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti dia mandi janabah. Ya. Dan ini
Ya, di sini dikatakan wa yambagil hirs alaihi wa adamu tarki. Ya, jangan ditinggalkan sunnah ini. Jangan ditinggalkan sunnah ini. Ya. Bahkan dipertegas wa bi khassatin li ashabir rawaihil karihah. Secara khusus pada orang-orang yang memiliki apa? Persoalan dengan bau badan. Ya. Bau badan. Ada orang yang cepat keringat, ada orang yang cepat apa? Maka sunnahnya baginya itu untuk ya, memperhatikan. Bahkan sebagian para ulama kata dalam kitab ini wa minal ulama man aujabahu. Sebagian para ulama mengatakan mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib. Ya. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wajib hukumnya bagi setiap orang yang dewasa untuk melaksanakan atau untuk melakukan mandi pada hari Jumat. Nah, sebagian mengatakan ya bahkan ini dikuatkan pendapat ini wala'allal qaulu biwujubihi aqwa wa ahwat. Ya. Dan pendapat yang mengatakan wajib itu ya ternyata dipilih oleh dalam kitab ini, oleh pengarang kitab ini yang paling kuat. Ya. Artinya jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan kalau tidak ada uzur. Maka ya seharusnya setiap muslim itu memperhatikan mandi pada hari Jumat. Kapan waktunya yang paling bagus? Semakin dekat dengan sholat, maksudnya semakin dekat dengan perginya kita ke tempat sholat Jumat itu semakin bagus, ya, karena itu semakin menjaga kebersihan tubuh kita. Kan biasanya ada orang mau pergi kerja, dia sudah apa? Mandi, dia sudah niatkan ini mandi pagi sekaligus apa? Mandi Jumat. Padahal Jumatnya masih ya berapa jam sampai di kantor, olahraga lagi, senam. Ya, ini tidak sesuai dengan tujuan. Tujuannya kita mandi Jumat itu kan dapat kita tangkap karena kita ingin kumpul sama orang banyak, maka seharusnya kita berada dalam kondisi yang bersih, ya, kita akan ketemu sama orang, akan berjumpa dengan orang, berkumpul dengan orang. Nah, kemudian yang ketiga wa yusannut tatayyub wa tanadhdhuf. Disunahkan untuk memakai wangian dan membersihkan, ya, hal-hal yang perlu dibersihkan dalam tubuh kita. Saya ringkaskan saja, ya, termasuk diantaranya apa? Memotong kuku, ya. Jadi at-tanadhdhub, membersihkan tubuh itu bukan hanya sekedar kita mandi, tapi menghilangkan hal-hal yang mengganggu atau yang mengotori tubuh kita, ya. Seperti ya kalau ya seseorang yang mempunyai persoalan dengan bau badan, ya harus diperhatikan baik-baik, ya, untuk membersihkan semuanya. Disunahkan untuk mencukur bulu-bulu yang tumbuh di seputar kemaluan, wanatful ibad, mencabut bulu ketiak, ya, dan hafuz syarib, begitu pula mencukur atau memendekkan kumis, ya, hafuz syarib, disertai dengan ma'at tatayyub, dengan memakai wangian, ya. Dalam hadis dikatakan la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yudahin min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi. Jadi sudah dijelaskan dalam hadis Salman, setelah dia mandi bertaharah, ya, semampu dia, kemudian dia memakai minyak, ya, kemudian dia memakai wangi-wangian, maka ini termasuk diantara keutamaan yang perlu dijaga pada hari Jumat. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Hadisnya apa? Hadis Umar bin Khattab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu melihat pakaian di pintu masjid. Maka beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah." Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau membeli pakaian ini dan engkau kenakan pada hari Jumat. Rasulullah
ya menyetujui apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Maka ya ini menunjukkan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini menunjukkan sunnahnya kita memakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Maka Imam Bukhari mengatakan bab yalbasu ahsana ma yajid. Bab terkait dengan memakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Ya. Harus putih? Harus putih? Hadisnya ini secara khusus mengatakan pakaian yang terbaik. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah memang memerintahkan ada khusus, ya, pakailah pakaian yang berwarna putih, ya, yang kalian miliki. Hadisnya umum. Jadi pakaian yang terbaik kalau itu adalah warna putih maka menjadi lebih afdal, ya. Tapi kalau warna putihnya sudah apa? Sudah kusam dan seterusnya, ada warna lain yang lebih baik, maka pakai yang lain. Nah, ini sebagian fanatik dengan warna putih, ya. Jadi kalau ingin menggabungkan hadis ini, maksudnya kan Rasulullah katakan yang terbaik. Sementara hadis yang lain mengatakan ilbasu, pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, ya. Berwarna putih. Nah, maka untuk menggabungkan, kalau warna putih kita itu adalah yang terbaik, maka pakai. Ya, maka gunakan. Nah, itu untuk menggabungkan dua hadis terkait dengan masalah ini. Kemudian, ya, ini ada hadis yang lainnya tapi tidak usah kita bacakan. Kemudian disunnahkan pada hari Jumat dan malam Jumat untuk memperbanyak mengucapkan salawat. Ya, dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jumu'ah." Ya, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan salawat yang kita ucapkan itu akan sampai kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keenam, disunnahkan pada hari Jumat bagi yang sholat subuh, ya, imam membaca surah apa? As-Sajdah. Jadi sunnahnya baca surah apa? As-Sajdah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dalilnya apa? Nabi SAW, ya, senantiasa menjaga untuk membaca kedua surah itu pada subuh hari Jumat. Ya. Tapi saya lihat sebagian imam tidak memahami atau kurang memahami. Yang dia maksudkan itu yang ada sujud apa? Tilawahnya. Jadi dia cari yang paling pendek. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah, surah As-Sajdah. Pertama memang salat subuh itu memang panjang-panjang. Ya. Jadi bukan sujud tilawahnya, tapi karena surah As-Sajdah, ya, karena ada hikmah tentunya, termasuk terkait kejadian hari kiamat, penciptaan manusia. Begitu pula surah Al-Insan pada rakaat yang kedua, bukan yang ada sujud tilawahnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Itu yang keenam. Kemudian pada hari Jumat, ya, bahkan pada malam Jumat juga disunnahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Dalilnya apa? Ya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, sebagian dalam riwayat yang lain lailah, ya, malam Jumatnya, ya. Suti'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, atau sutiha lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, akan diberikan baginya itu cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit. Yudhi'u bihi yaumal qiyamah, di mana nanti itu akan menerangi orang itu pada hari kiamat. Keutamaannya terkait dengan hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Ini yang kita dapatkan di kehidupan dunia. Akan diampunkan untuknya antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Jadi antara Jumat dengan Jumat diampuni dosa-dosa kita. Baca surah apa? Baca surah Al-Kahfi. Ya. Nah, kemudian
Yang ketujuh, wa yusannu liman dakhala al-masjid yaumal jum'ah alla yajlis hatta yusalli rak'atain. Disunnahkan bagi orang yang datang ke masjid pada hari Jumat, bagi yang masuk ke dalam masjid, untuk tidak duduk kecuali sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Kata itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini perlu diperhatikan. Kalau imam sedang khutbah, kita terlambat ya, maka 2 rakaatnya itu harus diringkas, dilakukan dengan seringkas mungkin, jangan diperlama, karena ada kewajiban kita untuk mendengarkan khutbah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, disunnahkan an yuksira minad doa, memperbanyak doa ya, wa yataharra sa'atal ijabah, dan dia berjaga-jaga waktu di mana doa kita itu diijabah. Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jum'ati lasa, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah bertepatan pada waktu itu seorang hamba muslim, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'a, dia melakukan sholat pada saat itu ya, berdiri melaksanakan sholat, kemudian dia apa? Yas'alullaha syai'a, dia berdoa pada saat itu, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Nah, ini para ulama kita berbeda pendapat, meskipun sebagian menguatkan waktunya itu setelah sholat asar sampai sebelum terbenam matahari. Sebagian menguatkan itu, tapi sekali lagi tidak ada penjelasan yang jelas terkait kapan waktunya. Maka sunnahnya perbanyak doa pada hari Jumat, karena memang sengaja tidak diberitahukan kepada kita kapan waktunya, supaya kita betul-betul berusaha untuk memperbanyak doa kita pada hari Jumat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian pembahasan sholat Jumat ya dapat dikatakan tuntas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan yang baru tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang atau dalam keadaan diliputi oleh ketakutan. Maka ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup saja ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.